Kali ini saya berada di rumah pas di belakang, tepatnya di daerah kayak gudang. Kayaknya sih gudang sih. Kembali lagi saya akan bertanya langsung kepada narasumber atau juru kunci yang tahu akan seluk-beluk di daerah ini. Biasanya yang sering terjadi suatu penampakan yang konon katanya sih sering terjadi, warga sekitar sering melihat atau menampakkan langsung. Ini kelihatan deh, apa itu? Ya mohon maaf. Ini aja saya masih bertanya. Ini aja udah kayak seperti ada apa ya? Selebatan ya. Maksud saya itu ini. Oh, ini. Ternyata ada sedikit apa ya? Penguji mental ya. Kali ini saya akan bertanya kepada Dek Fatah kembali. Biasanya letaknya di daerah mana, Dek? Yang sering nampak di sini gitu. Orang yang sering jalan itu kan dari arah utara aja. Ya, dari arah utara. Ya di sebelah itu. Oh, daerah sini. Di daerah sini ya. Pocong yang sering kelihatan itu daerah di bawah kelapa. Di bawah kelapa ya. Kalau orang bilangnya itu di pohon pisang. Kebetulan juga kalau pocong ini biasanya memang saya penasaran. Kalau di sini memang pocong, saya penasaran. Biasanya kalau ada bambu otomatis ada kuntilanak. Kali ini saya akan menelusuri lebih jelasnya lagi tentang rumah yang terbengkalai ini. Ayo kita ikuti jejak Bang Herman Official kali ini di rumah terbengkalai. Monggo. Ya, kita duduk-duduk. Saat ini saya berada di posisi pas belakang sebuah kayak tempat penyimpanan barang. Nggak tahu sih apa sih isinya di dalam. Oh ya, kali ini saya agak kelihatan ada warga sekitar yang melintas. Lebih jelasnya lagi, ini ada orang yang tak panggil sama saya sebagai pelengkap akan cerita tentang keadaan rumah tersebut. Sini, Dek Heri. Monggo duduk. Nah ini. Awal mula kita hanya berdua. Kali ini saya dibantu dengan ini narasumber atau warga sekitar yang mungkin agak jauh sih dengan rumah yang terbengkalai tersebut. Kali ini saya akan bertanya dengan Dek Heri. Mungkin ada sesuatu mitos yang mungkin agak berbeda dengan Dek Fatah. Mungkin Dek Heri pernah pengalaman lain, mungkin tanpa sengaja
sengaja melintas di daerah ini. Itu. Gimana deh Heri, waktu menurut pengalaman sampean selaku sampean dekat rumah kosong ini, mungkin tanpa sengaja mungkin sampean kemana waktu itu, mungkin pernah dihantui di daerah rumah tersebut, yang sering nampak itu pernah cerita. Penampakan yang pengalaman saya kan ada hantu kepada sering ganggu orang yang melihat senja. Oh, daerah pohon ini kelapa sama bambu ini ya. Dan ada macam jadi-jadian. Oh, macam jadi-jadian. Melintas ke seberang. Oh, ini ke sekitar ini, melintas ke arah seberang ini ya. Sama hantu yang landaur itu namanya. Besar. Oh, landaur ya. Landaur itu dibilang apa ya? Kalau boto hijau. Nah, kalau menurut pengalaman saya, ada boto hijau itu kayak semacam siluman, kadang-kadang berwajah laki-laki, berwajah perempuan, atau kayak separuh baya. Tapi namanya manusia, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah secara sempurna, kita harus bisa melawan dengan adanya halusinasi kita sendiri. Kadang-kadang memang sih jin itu ada, memang Allah menciptakan jin itu memang ada. Tapi kalau kita sebangsa kita manusia yang sempurna, kita istilahnya kita wajib menghargai ataupun menghormati, karena kita memang beda alam. Kecuali orang mempunyai kelebihan dengan mata batin, insya Allah dengan secara nyata melihat alam gaib tersebut. Makanya kita sebagai manusia, kita bukan menyembah jin, tidak, kita menghormati sesama di dalam kita. Dan kembali ke pokok pembahasan, selain sosok yang lain, apakah ada sosok lain selain macan jadi-jadian, boto hijau, mungkin ada kuntilanak, ada gundurwo seperti itu? Mungkin menurut pengalaman Dek Heri atau menurut cerita warga sekitar atau teman Dek Heri. Ada pocong. Memang sih saya merasakan juga ya, namanya tanah makam, bekas makam. Memang menurut cerita nenek moyang kita, namanya manusia meninggal itu tidak lepas dari yang namanya korin, betul ya Dek ya, korin. Nah seperti itu, tergantung apa ya namanya, dari amal ibadah setiap manusia. Kalau kita selama hidup di dunia berperilaku baik, maka insya Allah tidak akan yang namanya mengalami siksa kubur seperti itu. Makanya kita selagi kita masih diberikan nikmat sehat, jangan lupa kita senantiasa melakukan yang namanya ibadah, rasa syukur, menikmati hidup dan menjalani hidup. Dan kali ini saya akan menelusuri dan mengupas tuntas tentang keadaan rumah terbengkalai tersebut. Kali ini saya sudah berada di titik terakhir
penelusuran, tepatnya di ini gudang tempat penyimpanan tembakau, seperti tempat penjemuran batu. Dan kali ini saya tetap masih didampingi oleh narasumber, yaitu Dek Heri dan Dek Fatah. Kali ini saya akan bertanya, mungkin ada sesuatu yang masih lupa, yang mungkin diceritakan tentang adanya tanah di sekitar tersebut. Apakah rumah ini cuma sebatas rumah ini sudah lokasinya, apakah tanah yang sebelahnya juga ikut? Maksud saya seperti itu. Ini Devata, ini tanah dari arah gudang ini sampai ke selatan, apakah milik satu orang? Awalnya milik satu orang. Milik satu orang. Terus penghuninya agak kerasan, mungkin kebanyakan gangguan-gangguan. Akhirnya dijual. Setelah dijual, orangnya itu belum pernah menempati istirahat lah di sini ya. Sudah merasa ada kejanggalan gitu ya. Agak kerasan mungkin. Akhirnya ditinggal lagi. Akhirnya sama warga sini dijadikan tempat penyimpanan tembakau. Tembakau, terus ada yang buat batako. Cuman siang, kalau malam masih ada banyak yang takut. Ada yang ketar-ketir ya. Takut ya. Ya. Ini berarti ini sudah tangan kedua berarti ya, Dek ya. Tangan kedua. Sedangkan yang pembeli tangan kedua saja belum menempati ya. Belum. Cuma hak milik tok ya. Cuman setahu saya sudah mau ditempati. Oh, sudah mau ditempati. Ya, cuman enggak sampai berselang waktu lama orangnya nggak betah. Nggak betah. Yang merasakan hal-hal aneh waktu itu apa dari pihak istri atau suami, ataupun seorang mungkin punya keturunan? Anaknya. Dari anaknya ya. Oh, mungkin melihat hal-hal aneh ya. Kalau setahu saya nangis terus itu ya. Oh, nangis terus. Waktu itu masih mungkin putranya masih usia belia maksudnya ya. Ya, karena kalau masih usia belia itu juga peka akan keadaan tentang makhluk astral. Jadi mungkin bagi yang masih belum tahu atau pengalaman, ataupun masih belum merasakan yang namanya punya keturunan, suatu saat mungkin apabila mempunyai seorang bayi atau anak di usia belia, kadang-kadang juga bisa merasakan adanya tentang beda alam kita di daerah sekitar kita, yaitu tentang adanya makhluk gaib ataupun astral. Dan kali ini saya, Bang Herman Official, cukup sampai di sini penelusuran tentang rumah terbengkalai tersebut. Kebetulan saya berterima kasih banyak sama Dek Fatah, sama Dek Heri yang setia menemani saya melakukan penelusuran di rumah terbengkalai tersebut. Mungkin dari channel Bang Herman Official ada salah kata ataupun tingkah, saya pribadi dan tim Bang Herman Official mengucapkan mohon maaf yang tiada batas, dan semoga penelusuran tentang rumah terbengkalai ini menjadi sebuah motivasi dan bermanfaat untuk para penggemar Bang Herman Official.
Ada kata lain yaitu salam sak duluran sak lawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya.